Selamat pagi semuanya. Wah, semua pada semangat-semangat ya pada pagi yang indah ini. Ibu harap kalian itu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Rangga. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali ini ibu akan mengecek daftar kehadiran siswa-siswa ibu ya. Ternyata siswa ibu hadir semua ya. Ibu harap walaupun di masa pandemi seperti saat ini, siswa ibu masih tetap semangat ya belajarnya, supaya kalian itu dapat meraih cita-cita kalian. Nah, hari ini setelah kita sudah mempelajari tentang materi senyawa hidrokarbon, kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai termokimia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bagaimana uniknya atom C yang dapat berikatan dengan atom C lainnya dan berikatan dengan atom H, dan sehingga membentuk senyawa hidrokarbon yang berupa golongan alkuna, alkena, dan alkana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami antara sistem dan lingkungan. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami tentang sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai peristiwa reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum ibu menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, ibu akan menampilkan sebuah video yang akan kalian lihat, dan di akhir video nanti ibu akan bertanya kepada kalian mengenai apa yang kalian dapat berdasarkan video tersebut. Dan ibu harap kalian itu menjaga kekondisian kalian dan fokus pada video yang akan kalian lihat. Nah, sebelum videonya diputar, ibu akan mempersilahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang telah ibu bagi sebelumnya. Oke, semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nah, selamat menyaksikan videonya.
Nah, sebelum Ibu bertanya mengenai video yang sudah kalian tonton tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai termokimia. Pengertian termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang hubungan timbal balik antara panas dengan reaksi kimia. Termokimia harus kita pelajari karena dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan erat hubungannya dengan energi. Jadi setiap energi yang kita lakukan akan kita bahas di pembahasan termokimia. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lainnya. Setiap materi mengandung energi dalam bentuk energi potensial dan energi kinetik. Kedua energi ini dinamakan energi internal. Nah, jika energi yang terkandung dalam materi berubah, maka energi tersebut disebut dengan kalor. Jadi, setiap kita melakukan aktivitas, kita mungkin membutuhkan energi atau melepaskan energi. Dalam aktivitas kita pastinya akan melepas kalor atau menyerap kalor. Azas kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi jika kalian melakukan suatu pembakaran, misalnya kalian itu membakar kayu atau sampah, kalian harus tahu bahwa energi kayu yang berubah tidak akan hilang, tetapi diserap oleh molekul-molekul udara atau benda-benda lain di sekitarnya, dan diubah menjadi bentuk energi yang lainnya, misalnya menjadi energi kinetik. Nah, azas kekekalan energi ini disebut dengan hukum pertama termodinamika. Di dalam azas termodinamika ini, yang paling penting kita ketahui adalah sistem dan lingkungan. Nah, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian sistem dan lingkungan. Ibu akan bertanya kepada kalian berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, apa itu pengertian dari sistem dan lingkungan. Kepada anak-anak ibu yang ingin menjawab pertanyaannya itu, coba angkat tangan. Ya, untuk Doni, coba Doni jelaskan. Ya, betul sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem merupakan reaksi atau proses yang akan menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Nah, Ibu akan membagikan atau menampilkan sebuah gambar yang akan kalian amati, dan Ibu akan kembali bertanya kepada kalian dari gambar tersebut, yang manakah yang dimaksud dengan sistem dan yang manakah yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, kepada anak ibu yang ingin menjawab, ibu persilahkan. Wow, Suci menjawab dengan tepat sekali. Jadi dari gambar tersebut dapat kita katakan atau dapat kita lihat bahwa sistemnya itu merupakan air atau isi yang ada di dalam gelas tersebut. Sedangkan lingkungannya itu yang merupakan di luar dari isi gelas tersebut, dan gelas tersebut juga bisa kita katakan sebagai suatu lingkungan. Selanjutnya, sistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Sistem terbuka dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Dan sistem terisolasi tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya.
Kalian bisa melihat contohnya seperti gambar berikut ini. Pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dapat berupa kalor yang lambangnya adalah Ki. Atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut kerja, di mana lambangnya yaitu W. Sekarang perhatikan gambar. Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa beda dari kalor dan kerja. Sehingga nanti di dalam gambar kalian boleh perhatikan tanda untuk kalor dan tanda untuk kerja. Jadi di dalam gambar tersebut, dalam suatu wadah gelas kaca terdapat suatu larutan. Kita misalkan airnya itu adalah air panas yang kemudian lama-kelamaan airnya itu menjadi suhu normal atau suhunya menurun. Perhatikan keterangan nomor 1, di mana pada nomor 1 dikatakan jika sistem menerima kalor maka Q akan bertanda positif, di mana Q adalah kalor. Dan pada keterangan yang kedua, jika sistem melepaskan atau membebaskan kalor maka Q akan bertanda negatif. Dan pada keterangan yang ketiga, jika sistem melakukan kerja maka W bertanda negatif. W adalah kerja. Dan pada keterangan yang keempat, jika sistem menerima kerja, maka W akan bertanda positif. Jadi, jika sistem melakukan kerja, itu sama dengan sistem membebaskan kalor. Jadi, lambangnya negatif atau bertanda negatif. Energi yang dilepas atau yang diserap dibedakan dengan nama atau istilah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm merupakan kalor mengalir dari sistem ke lingkungan yang artinya sistem itu melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm merupakan kalor itu mengalir dari lingkungan ke sistem yang artinya sistem itu menyerap kalor. Sekarang perhatikan gambar. Dari gambar diumpamakan ada dua sistem dalam satu lingkungan. Jadi di gambar yang pertama sistem itu melepaskan kalor kepada lingkungannya, maka disebut dengan reaksi eksoterm. Sedangkan di gambar kedua sistem itu menyerap kalor daripada lingkungannya, maka disebut dengan reaksi endoterm. Setelah pemahaman antara sistem dan lingkungan, atau setelah kalian dapat membedakan antara sistem dan lingkungan, jadi objek yang kita teliti pada hari ini yaitu mengenai sistem. Jadi konsep yang harus kalian pahami itu yaitu ketika sistem itu melepas kalor maka disebut dengan reaksi eksoterm, di mana lambang energinya itu bertanda negatif. Dan ketika sistem menerima kalor dari lingkungan maka disebut dengan reaksi endoterm, di mana lambang energinya itu bertanda positif. Nah, setelah Ibu menjelaskan semua materi kita pada hari ini, apakah ada siswa-siswa Ibu yang belum mengerti? Dan jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Jadi semua sudah mengerti ya mengenai materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kegiatan siswa yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah kalian kerjakan, Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian itu bersama-sama dengan kelompok kalian. Wah, presentasinya bagus-bagus ya semuanya. Jadi siswa Ibu sudah paham kan mengenai apa itu sistem dan lingkungan, bagaimana itu dikatakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, Ibu harap kalian itu jangan lupa ya dengan materi kita pada hari ini, karena minggu depan Ibu pasti akan menanyakan kembali tentang materi yang kita bahas hari ini. Jadi jangan cuma dihafal, tetapi dipahami apa yang Ibu sampaikan dan apa yang teman-teman kalian sampaikan melalui persentase yang kalian lihat tadi. Nah, jika masih ada yang ingin bertanya atau belum mengerti, Ibu kembali persilahkan kalian untuk bertanya mengenai materi kita hari ini. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya atau sudah memahami materi kita hari ini,
Sekian pembelajaran yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi semuanya.